Pada video kali ini, kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal suhu dan kalor tentang asas Black dan proses pertukaran kalor fisika kelas 11. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lain dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas konsep dari kalor. Kalor itu merupakan salah satu bentuk energi, teman-teman. Satuan dari kalor itu adalah joule untuk SI-nya, atau bisa kita nyatakan juga dengan kalori. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas pengaruh kalor terhadap suatu benda. Ada dua pengaruh kalor terhadap suatu benda. Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, untuk kalor yang merubah suhu benda, secara matematis kita tuliskan persamaan kalor sebagai bentuk energi, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian, pengaruh yang kedua adalah kalor dapat merubah wujud benda. Secara matematis, persamaan energi untuk kalor yang merubah wujud benda, yaitu kita tuliskan dengan Q sama dengan M kali L. Ini merupakan kalor laten, di mana ketika kalor bertindak untuk merubah wujud benda, suhu benda itu selalu tetap. Ini untuk keterangannya, kalor itu satuannya joule atau kalori ya. Kalau massa benda kilogram, C itu kalor jenis. Untuk SI-nya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Kalau delta T itu perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Dan L itu kalor laten, satuannya joule per kilogram. Selanjutnya di sini kita juga akan membahas perubahan wujud yang menyerap kalor. Untuk perubahan wujud yang menyerap kalor ditandai dengan kenaikan suhu. Nah, contoh perubahan wujud yang menyerap kalor diantaranya itu menguap, melebur, dan menyublim. Kemudian ada juga perubahan wujud yang melepas kalor. Kalau perubahan wujud yang melepas kalor ditandai dengan turunnya suhu, dan proses perubahan wujud yang melepas kalor contohnya ini mengembun, membeku, dan menghablur atau mengkristal ya. Jadi perubahan wujud dari gas ke padat. Nah, di video ini juga kita akan bahas konsep dari kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Satuannya joule per derajat Celcius untuk SI-nya, atau bisa juga kita nyatakan dengan kalori per derajat Celcius. Nah, persamaan secara matematis untuk kapasitas kalor adalah C sama dengan Q per delta T. Dan apabila kita substitusi persamaan Q-nya yaitu MC delta T, maka kita akan peroleh persamaan kapasitas kalor di sini adalah C sama dengan M kali C atau massa dikali kalor jenisnya. Nah, untuk kapasitas kalor C-nya ini adalah C kapital ya. Dan terakhir di sini kita akan membahas kekalan energi pada pertukaran kalor yang dirumuskan menurut hukum asas Black. Asas Black menyatakan bahwa kalor yang dilepas oleh benda bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda pada suhu lebih rendah. Secara sederhananya kita bisa tuliskan kekekalan energi untuk kalor yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Artinya kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. 20 gram es bersuhu negatif 5 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer diberi kalor hingga menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Berapakah kalor yang diberikan pada es tersebut? Nah, proses perubahan wujudnya ditandai dengan grafik berikut ini. Jadi mula-mula ini suhunya negatif 5, dia naik sampai 0. Kemudian di sini kalornya bertindak sebagai kalor laten untuk merubah wujudnya dari padat hingga seluruhnya menjadi air. Setelah seluruhnya berubah menjadi air, maka kalor ini akan terus meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Di antaranya ada massa es di sini 20 gram. Kemudian massa es yang mencair itu sama aja kayak massa es 20 gram. Kalor jenis es itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor laten es itu 80 kalori per gram. Dan kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Mula-mula suhu es itu adalah negatif 5 derajat Celcius ya.
Kemudian ketika kalor ini bertindak untuk mengubah wujud benda dari es menjadi air seluruhnya, TS ini sama dengan 0 derajat Celcius, dan ketika esnya berubah wujud menjadi air, suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk delta T dari titik 1 ke titik 2 di sini adalah 5 derajat Celcius. Untuk delta T dari titik 2 ke titik 3 ini adalah 80 derajat Celcius. Sehingga untuk kalor totalnya dapat kita tuliskan menurut persamaan Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Di mana Q1-nya bisa kita ganti dengan massa S kali CS kali delta T12 karena wujudnya masih S. Q2-nya kita ganti sama massa S kali kalor laten atau kalor lebur S. Dan Q3-nya bisa kita ganti dengan massa S yang udah mencair kali C air karena wujudnya di sini adalah air kali delta T23. Artinya delta T perubahan suhu dari titik 2 hingga ke titik akhir titik 3 sini. Nah, dari data-data yang diketahui ini kita substitusikan saja semuanya ke persamaan yang ini. Kemudian kita hitung sehingga nanti kita peroleh nilai Q totalnya itu adalah 3250 kalori. Kalau kita mau menyatakan kalornya dalam satuan kalori harus konsisten ya. Jadi kalau masanya gram, kalor jenisnya harus kalori per gram derajat Celcius. Untuk suhu sih satuannya derajat Celcius aja. Contoh soal yang kedua. Sebuah logam bermassa 0,2 kg dipanaskan sampai 200 derajat Celcius. Kemudian logam itu dimasukkan pada 450 gram air dengan suhu 25 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana kalorimeter aluminium 200 gram. Ditemukan suhu air campuran adalah 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis bahan kalorimeter adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah kalor jenis logam tersebut. Nah, kalau misalnya soal yang berbicara tentang campuran antara suhu yang lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah, ini pasti soal tentang kekekalan energi atau asas Black. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini akan lebih mudah bila teman-teman nyatakan dulu data-data yang diketahuinya dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, jadi ada massa logam, itu 0,2 kg. Kalau jenis logamnya ini yang ditanya, suhu logamnya itu 200 derajat Celcius. Massa air 0,45 kg. Kalor jenis air ini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu air 25 derajat Celcius. Pastikan semuanya dalam SI ya. Karena kita akan menyatakan kalornya itu dalam joule ya. Jadi masanya harus kita rubah dulu yang massa airnya jadi kilogram. Untuk massa kalorimeternya itu 0,2 kg ya. Kalor jenis kalorimeter ini adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan suhu kalorimeter adalah 25 derajat Celcius. Satu lagi yang penting diketahui T campuran atau suhu ketika sistemnya mencapai kesetimbangan adalah 40 derajat Celcius. Hal ini menandakan bahwa kita bisa pakai persamaan pada asas Black ya, untuk kekekalan energi dari sistem tersebut. Yang melepas kalor di sini adalah logam. Kenapa? Karena logam suhunya lebih tinggi, teman-teman. Dan untuk yang menerima kalor di sini adalah air serta kalorimeter ya. Jadi di sini delta T lepasnya itu adalah 160 derajat Celcius. Dari mana angka ini? Dari T logam dikurangi T campuran. 200 kurangi 40, 160. Dan untuk delta T terimanya itu adalah 40 kurangi 25, 15 derajat Celcius. Kan titik equilibrium atau titik kesetimbangannya 40 nih. 40 kurang suhu yang lebih rendah ini 15 derajat Celcius. Kalau untuk menentukan delta T lepas, di sini tinggal T logam aja dikurangi T campurannya karena T logam tentu lebih tinggi. Nggak mungkin suhu akhir logam itu di atas 200 derajat Celcius dan suhu air itu di bawah 25 derajat Celcius, itu nggak mungkin. Pasti di antara 25 sampai 200 ya. Sehingga kita peroleh T campurannya 40 derajat Celcius. Sehingga untuk menentukan kalor jenis logamnya, kita bisa gunakan persamaan kekekalan energi menurut prinsip asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas di sini yang warna merah ya semua. Berarti Q lepasnya itu adalah Q logam. Q terima adalah Q air tambah Q kalorimeter. Langsung aja di sini kita gunakan persamaan kalor untuk mengubah suhu benda, yaitu massa logam kali C logam kali delta T lepas. Untuk yang kilogamnya delta T lepas ya. Dan untuk Q air itu massa air kali C air kali delta T terima. Kalau Q kalorimeternya kita ganti sama massa kalorimeter kali C kalorimeter kali delta T terima. Nah, semua data-datanya kita udah punya kan pada tabel ini. Dan semuanya udah dalam SI, teman-teman. Bisa kita substitusikan saja ke persamaan yang ini.
Nah, tapi yang ditanya apa? Kalor jenis logam. Kalor jenis logam berarti C logam yang ditanya di sini. Supaya lebih mudah menghitungnya, berarti ya C logamnya kita taruh di ruas sebelah kiri. C logam itu sama dengan yang ruas kanan ini dibagi dengan massa logam kali delta T lepas. Baru setelah itu kita substitusikan data-data yang kita punya di sini ke persamaan C logam. Sedemikian sehingga kita peroleh nanti C logamnya adalah 970,3 Joule per kilogram derajat Celcius. Sudah seperti itu saja. Contoh soal yang ketiga. Dalam gelas berisi 200 cc air 40 derajat Celcius, kemudian dimasukkan 40 gram es 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas adalah 20 kalori per derajat Celcius dan kalor rebur es adalah 80 kalori per gram, maka berapakah suhu seimbangnya? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini juga sama, kita sajikan dulu data-data yang diketahuinya dalam bentuk tabel seperti ini. Massa air itu 200 cc sama aja kayak 200 gram. Kalor jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius dan suhu air adalah 40 derajat Celcius. Ya. Kemudian air itu kan ada dalam gelas yang punya kapasitas kalor 20 kalori per derajat Celcius. Artinya suhu gelas itu sama aja kayak suhu air, teman-teman. Dan di sini ada massa es 40 gram. Nah, es ini akan mengalami dua proses. Yang pertama, wujudnya berubah total menjadi air dengan bantuan kalor laten. Dan ketika sudah menjadi air, suhunya akan naik hingga mencapai T campuran di sini. Ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan pada grafik berikut ini, kita dapat lihat bahwa air dan gelas ini bertindak sebagai pelepas kalor dan es itu bertindak sebagai penerima kalor. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa kalor dilepas oleh air dan gelas, sehingga untuk delta T lepasnya itu tinggal suhu tinggi dikurangi suhu campuran. Kalau teman-teman perhatikan, suhu paling tinggi 40 dan suhu paling rendah 0. Nanti sistem akan mencapai kesetimbangan T di antara 0 sampai 40. Nggak mungkin lebih dari 40 dan nggak mungkin di bawah 0 ya. Sehingga untuk delta T lepas itu sama dengan 40 kurangi T derajat Celcius. Kalau kita misalkan T campurannya dengan variabel T. Dan S di sini sebagai penerima kalor punya delta T terima yaitu T derajat Celcius. Kenapa T derajat Celcius? Ya T kurangi 0 gitu. Nah, dari sini kita bisa susun persamaan asas Black atau kekekalan energi untuk sistem ini. Dan untuk menentukan suhu setimbang, kita langsung aja gunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Yaitu Q lepasnya Q air tambah Q gelas, ini sama dengan Q es tambah Q es yang telah mencair hingga suhunya mencapai T derajat Celcius. Langsung aja kita susun persamaan ini. Q airnya kita ganti dengan massa air kali C air kali delta T lepas. Q gelasnya kita ganti dengan kapasitas kalor gelas kali delta T lepas. Q es-nya kita ganti dengan massa es kali kalor rebur es, dan Q es yang mencairnya kita ganti dengan massa es kali C air kali delta T terima. Ya, jadi untuk delta T lepasnya kita ganti dulu sama 40 min T dan delta T terimanya kita ganti sama T. Kalau kalor laten atau kalor rebur di sini nggak punya perubahan suhu ya, karena suhunya kan tetap sini konstan 0 derajat gitu. Nah, setelah itu tinggal teman-teman substitusikan aja data-data yang terdapat pada tabel ini sedemikian. Sehingga setelah kita substitusikan, kita peroleh hasil perhitungan yang lebih sederhananya seperti ini. Kita kumpulkan yang mengandung variabel T dengan yang mengandung variabel T. Jadi nanti T-nya itu kita taruh di ruas sebelah kiri. Jadi 260 T sama dengan 5600. Dan kita peroleh T campurannya ya 5600 bagi 260. Hasilnya itu sekitar 21,54 derajat Celcius. Dan masuk akal kan, 21,54 derajat Celcius itu ada di antara 0 sampai 40 derajat Celcius, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal asas Black dan pertukaran kalor, suhu dan kalor fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.